Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru, sekalipun sudah lewat 1 minggu, karena minggu yang lalu saya tidak melayani, tapi saya percaya semua dalam kasih karunia, semua dalam anugerah dari Tuhan. Ya, saya senang kita sudah masuk tahun 2026, tahun 2025, saudara, kita sudah diberikan rema yang luar biasa. Double favor, kita bisa melihat setiap minggu ada kesaksian yang luar biasa lewat video. Banyak yang alami saudara double favor dalam kesehatan, dalam masalah rumah tangga, dalam seluruh perjalanan kehidupannya, studinya, pekerjaannya, dalam keuangannya, saudara, bahkan dalam pelayanan komselnya, saudara. Saudara bisa lihat setiap minggu luar biasa sekali. Banyak yang mengalami itu menjadi rema yang sungguh-sungguh digenapi. Tapi juga pasti ada juga di antara saudara yang justru sedang mengalami pergumulan yang berat untuk tahun 25. Itu sesuatu yang tidak mudah sekali, mengalami proses ujian hidup, ya pergumulan yang luar biasa. Saya akan katakan pada saudara-saudara, seringkali masalah pergumulan itu pun favor yang daripada Tuhan. Hanya kadang-kadang kita tidak lihat saja, tidak menyadari, saudara. Saya beri contoh misalnya Yusuf, saudara. Dia dapat, saudara, janji daripada Tuhan, dapat mimpi, dia akan dipakai Tuhan, diangkat luar biasa sekali, saudara. Tapi dalam perjalanan hidup selanjutnya, kakak-kakaknya iri, dia sempat ditangkap, masukkan sumur kering, saudara. Setelah itu diangkat, dijual di Mesir. Saudara bisa bayangkan, punya visi loh daripada Tuhan loh, punya rema loh daripada Tuhan, saudara. Tapi ternyata ngalami pergumulan sampai dijual di Mesir jadi budak. Secara manusia itu bukan favor, secara manusia itu bencana, itu masalah, saudara. Tapi sebetulnya kalau kita bisa lihat dengan kacamata ilahi, kita tahu itu favor. Karena apa? Rencana Tuhan jadi penguasa di Mesir. Dia sedang dikirim oleh Tuhan ke Mesir, sekalipun melalui dijual jadi budak, saudara. Kalau bisa lihat dengan kacamata itu pun favor yang sudah diberikan pada dia, sehingga dia dibawa ke Mesir mendekat pada janji Tuhan. Ya, kita bisa lihat ada penyertaan Tuhan di Mesir, di rumah Potifar. Dia disertai oleh Tuhan, saudara. Maka apa yang dilakukan Yusuf dibuatnya berhasil sampai dia diangkat menjadi orang kepercayaan. Namun iblis sekali lagi selalu nggak suka anak Tuhan itu bisa bahagia. Lalu pakai istri Potifar menggoda. Yusuf luar biasa tetap pegang Tuhan. Dia tahu janji Tuhan, rema Tuhan, mimpi Tuhan itu pasti, saudara. Dia tetap jaga kekudusan. Dia tetap, saudara, mau setia pada Tuhan, mau setia pada Tuhannya juga. Namun nyatanya akhirnya Yusuf justru difitnah, akhirnya dimasukkan dalam penjara. Sekali lagi, saudara, saat itu kalau dilihat kacamata manusiawi, Yusuf sedang alami bencana double malahan. Bukan hanya jadi budak di Mesir, sekarang masuk penjara, budak yang di penjara, saudara. Tapi sekali lagi itu favor daripada Tuhan, saudara. Untuk jadi penguasa nggak cukup ada di Mesir, harus masuk istana Mesir, saudara. Sekalipun dia masuk penjara istana, itu favor. Ya, saatnya saja nggak kelihatan, saudara. Lalu di penjara dia tetap setia, dia tetap melekat pada Tuhan. Dia tetap hidupnya dekat dengan Tuhan. Ada juru minum, juru roti, mimpi. Nggak tahu artinya. Mereka kebingungan. Ditolong oleh Yusuf. Diartikan mimpinya. Dan sungguh-sungguh terjadi. Lalu juru minum sudah berkata, aku kalau sudah keluar, aku akan tolong kamu. Anak kamu nggak bersalah gitu, saudara. Tapi sekali lagi, janji tinggal janji, saudara. Nyatanya dilupakan, saudara. Tapi sekali lagi itu pun favor. Favornya apa, saudara? Favornya apa, saudara? Itu pun favor Tuhan. Favornya kalau saat itu janjinya digenapi, dia dikeluarkan dari penjara, dia hanya jadi orang rakyat biasa saja yang dikeluarkan dari penjara gitu saja, gak ada apa-apanya, saudara.
Kadang-kadang penundaan pun saudara belum dijawab pun itu pun favor. Karena Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Nunggu timingnya Tuhan. Nunggu kairosnya Tuhan. Nunggu waktunya Tuhan. Dan Tuhan ya tidak pernah lupa dengan janjinya. Manusia lupa, Tuhan gak pernah lupa. Dibuatlah Fir'aun itu mimpi. Dan tidak ada orang Mesir yang bisa mengatakan mimpinya. Apalagi mengatasinya. Lalu juru minum itu ingat. Di penjara ada Yusuf yang bisa mengatakan mimpi. Lalu Yusuf dipanggil, saudara. Dan waktu Yusuf ditanya banyak, Yusuf bisa tahu mimpinya apa. Lalu Yusuf juga bisa tahu cara mengatasinya. Luar biasa sekali. Karena dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia tetap berjalan bersama Tuhan. Sekalipun mengalami kelihatannya bencana. Kelihatannya hal yang tidak baik. Dia tahu itu favor daripada Tuhan. Saudara, maka paginya masih budak yang di penjara. Siang, sore atau malamnya sudah jadi penguasa di Mesir. Karena Tuhan mau ya lakukan satu hanya seperti pembalikan tangan. Saudara dengar berkat yang langsung kelihatan atau proses kehidupan sebetulnya seringkali sama-sama itu favor. Saudara, seperti mata uang dibolak-balik beda. Tapi itu mata uang itu saudara. Tapi sama itu favor saudara. Jadi saudara yang sudah diberkati luar biasa. Ngalami double favor, mujizat luar biasa. Bersyukur pada Tuhan. Tangkap lagi visi yang untuk tahun berikutnya ini. Sesuatu yang luar biasa. Yang saudara ngalami tadi saudara. Masalah-masalah. Sejak saudara juga mulai buka hati. Sadari. Seringkali masalah yang besar, seringkali proses sebetulnya itu juga favor yang terselubung, yang gak kelihatan. Tapi sebetulnya Tuhan beserta, sebetulnya Tuhan sedang membentuk, sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan. Sebetulnya saudara sedang dibawa mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kecuali karena dosa, ya harus bertobat saudara. Kecuali selama ini enggak taat, ya harus taat saudara. Tapi dengan yang sudah mengalami luar biasa, sudah dibawa naik lagi. Yang belum saudara ingat, saudara, favor Tuhan itu bisa berubah kelihatan langsung, bisa dibalik itu ada sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan supaya saudara matang seperti Daud, supaya saudara diuji seperti Ayub, tapi akan muncul kemuliaan. Akan muncul kasih karunia yang luar biasa. Nah sekarang kita akan belajar tahun ini tahun luar biasa. Temanya apa saudara tahun ini? Remanya apa saudara? The Year of New Wonder. Sekali lagi katakan bersama-sama. The Year of New Wonder. Artinya saudara Tuhan itu ingin memberikan pada tahun ini new wonder. Apa artinya new wonder? Yaitu keajaiban yang baru. Sesuatu yang baru, saudara. Yang dulu belum pernah terjadi, itu terjadi. Tapi bukan sekedar baru, itu ajaib, itu luar biasa sekali. Sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Itu Tuhan ingin berikan, itu Tuhan lakukan. Supaya setiap saudara dan saya mengalami. Amin saudara. Kita baca dulu Yesaya 43 ayat 16 sampai seterusnya. Beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang saudara yang telah membuat, artinya ini dulu sudah pernah dialami. Yang telah, saudara tanggap ya, membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Tuhan buka jalan melalui laut. Laut itu dibuka jalan, dikatakan, dan melalui air yang hebat sekali. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati. Ini tentara ya Mesir yang mengejar. Sudah padam sebagai sumbu, saudara. Jadi saudara saya tangkap luar biasa. Tuhan sedang berkata, ingat ya dulu aku sudah pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. Keajaiban saudara. Ceritanya pada waktu bangsa Israel ya diperbudak oleh yang Mesir sekian lama. Berseru minta pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan kirim Musa saudara. Ya Fir'aun keras hati, enggak mau melepaskannya. Maka dengan kuasa Tuhan
ya diberikan tulah ke-1, tulah ke-2, tulah ke-3, terus sampai tulah ke-10 ia menyerah juga saudara. Mereka keluar saudara bersorak-sorai luar biasa sekali saudara. Ya mereka jalan terus saudara. Sementara jalan Tuhan malah berkata agak belok ya sampai di tepi laut Tiberias yang nyuruh Tuhan loh saudara. Sedangkan di pihak lain Firaun mulai panggil lagi, marah lagi, keras hati lagi, kerahkan semua pasukannya, kereta perangnya semua, kejar mereka, kejar mereka, kejar mereka. Dan waktu mereka di tepi laut Tiberias, pasukan itu sudah mulai dekat untuk menyerang, untuk ya menangkap mereka kembali, mungkin membantai. Saat itu tidak ada jalan karena depannya laut, saudara, nggak ada jalan. Kanan kiri pasti terkejar, kembali ya tinggal ditangkap. Tapi saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Laut saudara dibelah menjadi 2 seperti pujian. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia menuntunmu. Ya terus menyertai saudara sampai pada kasih karunia. Jadi saat saudara tangkap luar biasa, itu Tuhan memberikan keajaiban. Sudah pernah memberikan mujizat yang luar biasa. Saat itu dikatakan pada mereka, saat saudara tangkap seperti ini wonder. Ini ayat-ayat yang diberikan menjadi janjinya untuk the year of new wonder saudara. Ya sekalipun mereka dikejar. Dan sampai mereka itu nggak punya jalan keluar. Tapi sekali lagi ada wonder, ada keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Sehingga saudara tetap saudara ada jalan. Bahkan waktu mereka terus nekat ngejar, maka Tuhan kembalikan air itu. Mereka tenggelam, mati semua. Imani, kalau saudara ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, terima dengan sungguh-sungguh, taati dengan sungguh-sungguh pesan firman Tuhan, yang mengejar saudara mati semua. Sudah hilang, sudah lenyap. Sakit penyakit sudah lenyap, saudara dimatikan. Masalah rumah tangga, masalah studi pekerjaan sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Yang mengejar terus dihancurkan, dilenyapkan. Termasuk utang-utang yang ngejar-ngejar terus saudara, yang buat deg-degan saudara. Imani, tahun 2026 new wonder sudah dilenyapkan, sudah nggak ada lagi. Amin saudara. Masalah apapun saudara, imani. Dan saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh mau tangkap, berjalan sungguh-sungguh ya sesuai firman Tuhan, tinggalkan dosa, saudara lihat kemuliaan Tuhan. New wonder bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ayat 18 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan diingat dan jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Artinya apa? Oh, jangan ingat ya mujizat, pertolongan, kebaikan Tuhan yang dulu. Bukan begitu saudara. Maksudnya saudara ya adalah jangan terikat dengan cara Tuhan pernah menolong. Seperti dulu ada lautan, lalu Tuhan buka jalan, musuh ngejar, mati. Bukannya itu saja, Tuhan punya banyak cara. Jadi kalau saudara dalam tahun ini ngalami lagi sesuatu, saudara ingat, jangan paksa Tuhan dengan satu cara saja. Tuhan bisa dengan berbagai cara. Orang sakit bisa diberkati oleh Tuhan dengan mujizat. Bisa tak saudara? Bisa enggak saudara sembuh tanpa obat? Tapi juga Tuhan bisa pakai mujizat yang pertolongannya melalui dokter, melalui obat atau apapun bagi Tuhan. Saudara, karena Tuhan punya berbagai cara. Segala situasi ada caranya sendiri-sendiri saudara. Ya satu kali ada seorang pemuda tanya seorang pakar pertanian, kenapa perkebunanmu ini selalu ya bisa bertumbuh dan berbuah banyak. Musim kemarau bisa tetap bertumbuh dan berbuah dengan baik. Musim hujan tetap bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik. Kenapa? Di setiap musim ya senantiasa tetap bisa eksis dengan baik. Lalu pakar ini berkata,
bagi saya mudah saja, saudara. Kalau musim hujan, ya dikasih tutup supaya tidak kebanjiran, gitu saudara. Dijaga airnya tidak terlalu banyak, tidak tergenang di situ sehingga terus pas saja airnya, ya saudara. Maka baik kalau musim kemarau, justru aliran airnya ya diperhatikan tetap ya musimnya kemarau, tapi ada irigasinya, ada aliran air yang cukup sehingga waktu hujan tidak terlalu banyak airnya, sehingga waktu kemarau tidak kurang airnya. Dan dengan cara seperti itu ya yang berbeda, maka tumbuhan kemarau tetap bertumbuh dengan baik dan berbuah. Musim hujan tetap bertumbuh dengan baik dan berbuah. Beri tepuk tangan saudara. Jangan paksa Tuhan. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, caranya gimana? Tumpang tangan, ya sembuh gitu, ada tak saudara ya? Tumpang tangan sembuh. Tapi bukan hanya dengan itu saja. Kadang-kadang gak usah tumpang tangan. Yesus berkata, imunmu besar, jadi seperti yang kau percaya, maka jadi. Gak usah tumpang tangan, ngomong saja jadi. Betul saudara? Malah perwira itu percaya, gak usah datang, gak apa-apa Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka jadi. Ada juga toh? Tapi Tuhan pakai banyak cara. Waktu seorang buta sejak lahir, caranya Tuhan nyembuhkan gimana? Ludah di tanah, itu saudara melan. Diaduk jadi lempung, tempelkan di matanya, maka terciptalah saudara bola tanah. Sekali lagi, apapun keadaannya, jangan takut. Ya, nggak ada modal, nggak punya pengalaman, nggak punya backing sesuatu khusus. Setiap keadaan Tuhan bisa buka jalan. Tuhan juga punya cara. Ada new wonder baru yang dulu belum pernah ada, yang sekarang Tuhan bisa lakukan, saudara. Dan saudara akan terus berjalan dan eksis. Apapun yang datang untuk tahun 2026, akan ada krisis, akan ada perang, akan ada masalah apapun, tetap saja berjalan bersama Tuhan. Selalu ada new wonder, selalu ada new wonder, selalu ada new wonder. Amin saudara. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa. Zaman bangsa Israel diperbudak, Tuhan bisa nolong melalui seorang bernama Musa, saudara, dikirim untuk menyelamatkan mereka. Sekalipun Fir'aun itu keras hati, Tuhan punya cara. Oh, tulah 1, tulah 2, tulah 3, keempat dipaksa sampai Fir'aun akhirnya menyerah, saudara. Dan terus mereka jalan. Zaman mereka ada di pembuangan, saudara. Tuhan punya cara yang lain. Tuhan tidak ngutus satu orang, ya umatnya, nabinya, tapi Tuhan jamah rajanya, namanya Raja Kores, didatangi oleh Tuhan, ya diperintahkan oleh Tuhan, biar umatku kembali untuk mulai membangun bait Allah, untuk mulai membangun kotanya kembali. Oh, Tuhan bicara pada rajanya saat itu yang berkuasa. Raja itu takut, lalu percaya, lalu justru langsung berkata, diberi izin umat Allah itu untuk kembali ke kotanya, ke negaranya, saudara. Bukannya kembali saja, diberi surat perlindungan, nggak ada yang boleh mengganggu. Ditambah lagi diberi kekayaan, ya semua yang dibutuhkan diberikan. Perkakas-perkakas yang dulu dirampas dikembalikan semua. Ada caranya Tuhan. Waktu dulu dengan Musa, saudara, yang dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang dengan cara yang lain, rajanya, yang bangsa lain, yang dijamah hatinya, yang digerakkan hatinya, sehingga dipakai Tuhan, bahwa umat Allah bisa kembali ya ke kotanya, saudara. Bangsanya dipulihkan. Sekali lagi, jangan dipatok dengan apapun. Saya doakan saudara akan mengalami new wonder, saudara. Dan itu akan datangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, ada caranya yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan itu satu yang luar biasa. Betul? Kadang-kadang mujizat langsung besar. Tapi kadang-kadang proses untuk mencapai ya rencana Tuhan yang luar biasa juga. Lah kita akan belajar lagi beberapa mujizat sungai di padang belantara. Saudara, sekalipun di padang ya ada saja sungai dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Keluaran 17 ayat pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, saudara. Ya, berjalan dari tempat
dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Saudara berjalan terus sesuai dengan titah Tuhan. Artinya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saat itu mereka dituntun dengan tiang awan, tiang api. Sesuai dengan tuntunan mereka ikut dari satu persinggahan ke persinggahan berikutnya. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, saudara. Satu tempat namanya Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saudara dengar ya saudara ya. Mereka sedang berjalan dalam tuntunan siapa? Tuntunan Tuhan, betul enggak ya? Berhenti di satu persinggahan berikutnya sampai di Rafidim. Mereka sampai di Rafidim atas tuntunan siapa? Tuntunan Abraham. Tapi saudara tangkap suku-suku, sekalipun mereka itu berjalan dalam tuntunan Tuhan, dapat terima Tuhan, dapat petunjuk Tuhan, taat dalam tuntunan Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Sampai di Rafidim Tuhan izinkan tidak ada air untuk diminum. Mungkin ada saudara yang juga mengalami, saudara dapat terima, sudah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ini Tuhan yang nyuruh loh, ini Tuhan yang gerakkan loh. Aku melakukan ini loh, aku melangkah ke sini loh. Tapi kok seperti ini malah nggak ada airnya, gersang, tidak ada apa-apa, seperti di padang belantara saja, saudara. Saudara dengar ya, namanya tuntunan Tuhan itu bukan berarti pasti berkat langsung gitu. Bukan berarti gitu. Wah pasti lihat kemuliaan. Ada langkah-langkahnya saudara. Maka saya katakan pada saudara, setiap saudara yang sudah dapat terima, yang sudah taat, tapi saudara mengalami tidak ada air, belum ada berkat, belum ada mujizat, belum ada sesuatu yang luar biasa. Dengar, jangan gentar. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai saudara. Tuhan tetap menyertai saudara. Sekalipun di padang gurun, sekalipun tidak ada air, ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah hilang. Amin. Immanuel namanya. Tuhan selalu menyertai. Dan saya percaya itu luar biasa, saudara. Saudara bisa lihat tadi saya cerita tentang Yusuf lah misalnya. Betul enggak saudara? Semuanya lah saudara. Daud semua ngalami seperti itu. Justru kalau ada masalah, saudara sedang dapat terima, sedang lakukan terima Tuhan, ada masalah besar. Artinya, apa artinya? Iblis itu sedang ketakutan. Wah ini luar biasa loh. Kalau aku biarkan terus nanti dahsyat sekali loh. Wah nanti kerajaan iblis dihancurkan. Nanti banyak jiwa akan dijamah, diselamatkan. Lah iblis berusaha sebelum jadi, sebelum sampai berusaha diganggu, berusaha kalau bisa digagalkan, berusaha dipotong, berusaha dihancurkan sebelumnya saudara. Tapi sekali lagi kita tetap penyertaan Tuhan. Dalam tangan Tuhan ada keamanan, ada pertolongan, ada kasih karunia, ada new wonder, ada keajaiban demi keajaiban yang baru senantiasa dinyatakan. Sekarang kita lihat ayat berikutnya, ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Nah ini pesan Tuhan ya saudara. Tuhan menyertai, Tuhan ada di situ. Haruslah kau pukul. Disuruh apa saudara? Harus. Saudara dengar dulu ya. Harus, ada kata-kata harus ya. Enggak boleh dengan cara yang lain. Caranya harus kau pukul. Tangkap ya saudara. Haruslah kau pukul gunung batu itu. Dan dari dalamnya akan keluar air. Pukul gunung batu itu. Dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa. Di tengah mata ya tua-tua Israel. Jadi ada kendala, ada masalah. Nggak ada air. Tapi sekali lagi ada Tuhan. Ada penyertaan. Ada rema yang baru. Ada perintah yang baru. Ada petunjuk yang baru. Pukul batu itu. Kalau kau pukul, maka batu itu akan keluarkan air. Amin saudara. Kuncinya apa? Taat. Taat sepenuhnya. Masuk akal, nggak masuk akal, taat. Mereka itu butuh air. Saudara, harusnya ditunjukkan di sana loh. Kau jalan ke sana loh. Daerah sana ada air. Harusnya gitu secara manusia, betul nggak? Tapi Tuhan tidak memberikan di mana ada air. Tuhan hanya suruh pukullah batu itu saja, selesai. Pukul batu itu, batu akan memberikan kau air, saudara. Kadang-kadang nggak masuk akal. Perintah Tuhan itu nggak masuk akal. Tapi sekali lagi, perintah Tuhan itu pasti benar. Pasti terjadi. Kalau kita lakukan, pasti menjadi kenyataan. Jangan
Ya, berhenti percaya dengan Tuhan. Jangan berhenti lakukan rema Tuhan. Terus berjalan tuntunan, terus berjalan dalam ketaatan, terus berjalan dalam percaya, terus taati. Lakukan saudara, maka saudara akan lihat jalan dibukakan, new wonder terjadi dalam kehidupan saudara. Kuncinya apa? Taat. Sudah selesai saudara. Tidak tergantung dari keadaan, tidak tergantung masuk akal, tidak masuk akal saudara. Kalau mereka merasa nggak masuk akal, wah butuh air kok suruh pukul-pukul batu. Ini bukan mau mecah batu gitu saudara. Batu kok keluar air apa bisa? Tapi sekali lagi saudara, kalau sampai Musa bangsa itu nggak percaya, nggak akan pernah dapat air. Di padang gurun, tetap di padang gurun. Berjalan dalam rema Tuhan, tapi nggak taat saudara. Nggak terus taat demi taat, saudara kadang-kadang bisa kandas. Saya doakan setiap saudara taat senantiasa dalam tuntunan yang baru, dalam petunjuk yang arahnya ditaati, dalam caranya pukul batu ditaati. Masuk akal atau tidak masuk akal, saudara lihat, maka wonder demi wonder, keajaiban demi keajaiban hanya akan menjadi kenyataan saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ada banyak cara Tuhan, saudara. Tuhan, kalau saudara pelajari, ya kesaksian-kesaksian, ada orang dapat pekerjaan, malah disuruh lakukan sesuatu yang beda, saudara. Kelihatannya nggak masuk akal, tapi sekali lagi, Tuhan nggak pernah gagal, Tuhan nggak pernah salah, saudara. Sekarang yang kedua, perkataan profetik di Kades. Jadi yang pertama ketaatan, ya ketaatan yang absolut saudara, ya ketaatan. Sekarang perkataan apa? Profetik, perkataan firman, perkataan rema yang Tuhan berikan, deklarasikan, ucapan, perkataan itu saudara. Akan ada kuasa yang luar biasa mengalir keluar melalui perkataan saudara. Maka akan suatu yang terjadi dan itu akan mendatangkan kasih karunia. Waktu mereka di Kades, mereka juga mengalami kekurangan air, tapi sekarang caranya beda. Bilangan 20 ayat ke-8, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh bangsa itu berkumpul. Setelah itu apa sekarang? Katakanlah. Ayo saudara, ucapkan. Katakanlah. Tadi apa? Pukul. Betul saudara? Harus pukul. Sekarang enggak. Katakanlah. Disuruh katakan. Disuruh ucapkan. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Supaya apa? Memberi airnya. Supaya apa? Memberikan airnya saudara. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saya sekarang mau tanya saudara, ya disuruh katakan pada batu itu supaya diberikan air. Saya mau tanya, di dalam batu itu ada airnya atau enggak? Saya tanya saudara, waktu Tuhan perintahkan itu, di dalam bukit batu itu ada airnya apa enggak? Ada. Hanya mereka nggak bisa lihat. Tapi mata Tuhan itu maha tahu. Di dalamnya ada air atau tidak itu tahu. Musa juga katakan, perintahkan pada bukit batu itu, keluarkan airmu. Sudah baca ayat tadi ya. Disuruh perintahkan pada bukit batu, keluarkan airmu. Supaya ada airnya keluar, semua bisa minum. Banyak kita itu nggak tahu saudara. Disuruh mengucapkan sesuatu, ngapain ngucapkan, oh seperti orang gila saja. Batu keluar air, batu keluar air. Kok seperti orang gila, betul enggak? Kita enggak bisa lihat, tahu saja. Di balik itu ada Tuhan yang tahu. Cukup perintahkan, ada kuasa dalam perkataanmu. Ya, Musa bisa berkata, Tuhan sudah perintahkan, keluarkan air, batu. Maka aku perintahkan, keluarkan air, batu. Ya di bukit batu kok keluarkan air. Airnya dikeluarkan. Ada banyak saudara. Sesuatu yang tidak kelihatan. Yang kita tidak tahu. Tapi itu ada. Waktu engkau ucapkan perkataan. Maka saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Tuhan berkata. Ya
Engkau bisa berkata pada gunung batu, betul ya? Pindah, tertampak dalam laut. Ucapkan dengan tidak bimbang, dengan yakin. Maka ada kuasa, gunung masalahmu akan pindah ke laut. Sudah tidak ada lagi. Gunakan kuasa perkataan. Tuhan yang berkata, betul gak? Perintahkan. Maka itu akan ada kuasa. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan terjempaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Perkataan kita itu nggak bisa dilihat, tapi ada kuasanya. Betul? Ucapkan perkataan. Ya, coba semua berdiri dulu. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Yang di atas di bawah berdiri. Semua bangkit berdiri. Lalu setelah saudara berdiri sekarang, semua duduk. Ini contoh. Saya kalau nggak ngomong berdiri, saudara nggak pernah berdiri. Betul? Ada otoritas, ada kesempatan, ada yang bisa terjadi, harus diucapkan. Ada gunung batu, nggak ucapkan pindah, nggak pernah pindah. Nggak pernah ucapkan sakit penyakit pergi. Engkau ilegal. Oh, darah Yesus, ya bilurnya sudah memberi kesembuhan, sudah menanggung kutuk lenyap. Kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Engkau nggak pernah lagi dalam nama Yesus. Gunakan perkataan. Mulutmu harus dijaga. Mereka ada di mana? Kades. Kades itu akar katanya kudus. Kuduskan mulutmu itu loh. Kuduskan mulutmu itu loh. Tahirkan mulutmu. Jangan untuk sungut-sungut. Katakan firman. Katakan perkataan iman. Katakan perkataan yang membangun. Katakan perkataan yang memberkati. Katakan perkataan yang mengakui kuasa Tuhan. Yang sungguh-sungguh yang ada untuk lakukan sesuatu yang besar daripada Tuhan. Maka saudara akan lihat perkataan profetikmu mendatangkan new wonder demi new wonder demi new wonder. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan bisa pakai segala cara. Jangan paksa dengan satu cara. Situasi beda, Tuhan bisa berikan yang beda. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tahu cara yang paling tepat. Amin. Belajar seperti Daud. Setiap kali ada tantangan, masa, rencana, tanya Tuhan. Satu kali diserang oleh Filistin. Daud tanya pada Tuhan, gimana Tuhan? Apakah engkau izinkan aku maju dan kau menyertai beri kemenangan? Tuhan berkata, maju, aku menyertai beri kemenangan. Daud taat, setelah tanya diberi rema, taat, maju. Maka Tuhan menyertai, menang. Setelah sekian lama, orang Filistin datang lagi. Nyerang yang sama, waktunya beda. Orangnya sama, waktunya beda. Tapi Daud tidak berkata dulu, Tuhan sudah suruh aku maju, lalu Tuhan bela menang. Sekarang pasti enggak. Daud tanya lagi Tuhan, ini orang Filistin yang dulu, ini datang lagi Tuhan. Nyerang lagi, cari gara-gara lagi. Aku seperti dulu atau beda Tuhan? Tuhan berkata, beda. Jangan seperti dulu. Jangan langsung maju. Engkau buat barisan melingkar ke belakang. Ya, lalu sebagian di depan, sebagian belakang. Lalu maju. Orang Filistin waktu lihat, wah bangsa Israel datang lagi. Mereka kerahkan semua pasukan. Maju, saudara. Dan waktu mereka maju, pasukan Daud yang di belakang sergap mereka. Hancurkan mereka. Menang. Sampai Daud berkata, Tuhan menolong kita. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Bisa dengan segala caranya. Belajarlah terus bergaul intim dengan Tuhan. Berjalanlah dalam tuntunan. Berjalanlah dalam rema. Dan hiduplah dengan iman. Bukan dengan melihat. Bukan dengan mendengar. Karena semua yang kelihatan itu berubah-berubah. Kadang-kadang siang, kadang-kadang malam, kadang-kadang hujan, kadang-kadang kemarau. Betul saudara? Segala sesuatu, berkat yang langsung kelihatan, berkat ya
terselubung masalah, proses kehidupan, ujian, selama bersama Tuhan, dua-duanya kita akan lihat new wonder datang lagi, new wonder datang lagi, new wonder datang lagi dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Amin. Yang pertama, ketaatan absolut, ketaatan total. Yang kedua, perkataan profetik, saudara. Itu akan menyertai saudara. Yang ketiga, fokus pada Tuhan di padang gurun Edom. Fokusnya pada Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Yang di nomor satukan Tuhan, bukan yang lain, saudara. Ya, satu kali Yosafat, ya Raja Yosafat dengan Raja Israel, dengan Raja Edom, saudara, sedang bersatu perang dengan Moab itu, saudara. Mereka punya keyakinan pasti menang. Kenapa? Ini 3 kerajaan besar, musuh satu saja kerajaan pasti menang. Apalagi perangnya di daerah Moab, daerah mereka. Mereka menguasai medannya, jumlahnya lebih banyak, lebih kuat, pasti menang, pasti menang. Pikiran mereka, perhitungan mereka pasti menang. Tapi nyatanya hancur, kalah. Mereka terjebak, terkepung, saudara. Ya, di pegunungan Moab, saudara, kalah. Saat itulah Yosafat, seorang yang bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, berkata pada yang lain. 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Sekarang yang dicari siapa? Nabi Tuhan. Supaya dengan perantaranya kita bisa meminta petunjuk Tuhan. Sekarang cari petunjuk Tuhan. Cari cara yang daripada Tuhan. Bukan pikiran mereka, bukan strategi mereka, bukan perhitungan mereka, tapi petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Saudara perhatikan, mereka dengan pikiran mereka, perhitungan mereka, nyatanya luput dan kalah. Saudara dengar, dengan tenaga kita, tubuh kita, ada hasilnya kecil. Ya, dengan pikiran kita, strategi kepandaian kita, ada hasilnya lebih besar. Tapi tetap terbatas. Ada masalah tertentu, kan tubuh kita nggak bisa, kekuatan kita nggak bisa, kepandaian kita nggak bisa. Saudara, ya ngalam seperti itu, jangan lupa beralih sekarang. Fokuslah pada Tuhan, carilah Tuhan. Dengan yang dulunya cara natural, sudah nggak bisa lagi, ganti cara supernatural. Caranya Tuhan, berjalan yang diadakan Tuhan, fokusnya pada Tuhan, cari petunjuk Tuhan, percayai tuntunan Tuhan, berjalan bersama Roh Kudus. Terus Tuhan, 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 Tuhan. Saudara akan bersama Tuhan dan saudara akan lihat tuntunan Tuhan, saudara akan lihat penjagaan Tuhan, saudara akan kekuatan daripada Tuhan, saudara akan menang karena Tuhan. Yosafat ngarahkan ke situ, saudara. Dulunya perhitungan mereka saja, tapi sekarang dirubah, saudara. Lalu 2 Raja-Raja 3 tadi ayat 15. Maka sekarang setelah itu ketemu Elisa, Elisa beri petunjuk, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kuasa Tuhan meliputi dia, mulai meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, nyembah Tuhan, pemain kecapi. Waktu Tuhan ditinggikan, waktu Tuhan dipermuliakan, Tuhan hadir, Tuhan berkata-kata, Tuhan berikan petunjuk. Betapa pentingnya, saudara, hadirnya Tuhan, saudara, meninggikan Tuhan, saudara. 2 Raja-Raja 3 ayat 16-17. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Mereka sedang gak ada air di padang gurun, disuruh buat parit-parit. Bagi orang gila, gimana?
Wong nggak ada air, nggak ada apa, buat parit-parit, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Nggak akan ada angin dan hujan itu nggak akan ada, saudara. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Parit itu akan dipenuhi dengan air karena ada new wonder yang bisa dilakukan oleh Tuhan, yang bisa terjadi, saudara. Nggak masuk akal sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum, dan itu pun adalah perkara yang ringan di mata Tuhan, yang tidak bisa kita atasi, yang terlalu berat, yang terlalu sulit, itu ringan di mata Tuhan. Jika orang Moab akan diserahkan dalam tanganmu, berlarilah kepada Tuhan. Jadi pengharapan utama. Dari yang natural, hidup secara natural, sekarang belajar hidup secara supernatural. Maka saudara, saya dorong terus jalannya sekedar jadi orang Kristen. Belajarlah bergaul dengan Tuhan. Roh Allah ada tinggal dalam kita. Roh Allah akan menuntun kita. Roh Allah ingin saudara menyertai kita, bimbing kita. Tanggapi. Yang belum biasa belajar. Karena itu perlu latihan. Kita itu sudah terlalu lama hidup secara natural. Secara tubuh, secara pikiran. Kita itu nggak diajari sejak kecil bagaimana hidup dalam roh. Sekarang mulai berjalan, hidup dalam roh. Yang punya hati, hidup dalam tuntunan roh. Yang punya hati, hidup bergaul bersama roh. Yang punya hati, melakukan apapun bersama roh Allah yang ada di dalam kita. Belajar. Makin lama sudah makin kenal. Makin lama saudara makin peka. Makin lama saudara makin bisa berjalan bersama Tuhan. Benar. Yang lainnya Raja Israel, Raja Moab gak ngerti itu. Yosafat ngerti. Karena Yosafat itu bergaul dengan Tuhan. Maka dia selalu ingat. Ayo, natural gak bisa apa-apa. Ganti supernatural. Di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa. Di tangannya Tuhan. Dan saudara akan lihat sekali lagi sama. New wonder, new wonder, new wonder. Dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam pelayanan. Di komsel saudara, new wonder, new wonder. Saya percaya akan terjadi lagi banjir mujizat, banjir mujizat, banjir mujizat. Saya tangkap persis. Rema kali ini, tema tahun ini lebih daripada tema yang biasa, yang sudah sering kita dapat. Double favor, bagus. Tapi rema kali ini, saya tuh tangkap ini rema yang sungguh-sungguh akan dilakukan Tuhan. Dan saya sendiri sudah mulai ngalami, saudara. Baru 1 minggu mulai ngalami. Luar biasa sekali ada new wonder yang dinyatakan. Andalkan Tuhan, maka saudara ikuti doa puasa. Doa puasa itu merendahkan diri, ngakui kelemahan kita, tapi juga ngakui kebesaran Tuhan. Kita nggak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perkara kita kecil di tangan Tuhan. Benar? Salah satunya doa puasa itu seperti itu. Ngandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, ngakui kelemahan kita, tapi mengakui kebesaran Tuhan. Salah satu doa puasa, lemahkan daging, saudara. Betul saudara, bangkitkan roh kita, saudara. Makin bertumbuh dalam Tuhan, makin bertumbuh dalam pengenalan. Karena banyak doa, firman, saudara, ibadahnya, saudara, makin bertumbuh, berjalan dalam roh. Saudara akan mengalami kemenangan, 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 kemenangan. Ya, mulai ikuti doa puasa, ya saudara, yang belum mulai belajar. Dan saya percaya Tuhan akan pakai saudara. Saya mau tutup dengan satu pengalaman yang luar biasa. Yang saya tahu ini Tuhan sedang lakukan sesuatu yang luar biasa. Saat saya ada di Korea, satu hari saudara, saya itu bangun jam 1 pagi. Bangun tidur, gak bisa tidur lagi saudara. Saya berusaha tidur lagi gak bisa. Saya orang yang mudah tidur saudara. Tapi pagi itu saudara, bangun jam 1 pagi nggak bisa tidur lagi. Kalau saudara nggak bisa tidur, apa yang saudara perbuat? Doa. Jadi doa itu obat tidur. Kalau doa malah ngantuk gitu saudara tidur. Enggak. Roh Kudus itu berkata, nggak bisa tidur, jangan usah tidur, nggak perlu. Itu justru Tuhan tuh ingin apa? Bergaul. Tuhan ingin berbicara dengan kita.
Tuhan ingin kita lebih dekat dengan Tuhan. Gak usah tidur. Roh Kudus berkata, jangan usah tidur. Ayo bersekutu. Dan waktu saya tidak berusaha tidur, saya mulai nyembah Tuhan. Saya mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Saya tiba-tiba bisa merasakan hadirat Tuhan itu kuat sekali. Dan saya rasakan Tuhan hadir. Tuhan itu mulai singkapkan banyak hal rahasia-rahasia ilahi. Tuhan mulai singkapkan banyak hal. Di antaranya misalnya saudara, tentang tema yang Tuhan berikan. Saudara, apa temanya? Saudara, New Wonder. Artinya Tuhan sedang persiapkan New Wonder. Ya, keajaiban-keajaiban baru. Sesuatu yang baru, yang dulu pernah kita lakukan, yang dulu belum pernah kita alami, tapi yang ajaib. Tapi yang luar biasa, sesuatu yang baru, yang sesuatu yang luar biasa, yang ajaib, sampai disebut ajaib loh. Masih yang gak bisa jadi bisa. Betul saudara? Tuhan ceritakan akan terjadi, Tuhan sedang siap itu. Saudara tangkap sungguh-sungguh saudara. Lalu Tuhan berikan saya rema ayatnya saudara. Iya, yang Tuhan berikan pada saya. Supaya sungguh-sungguh mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Katakan amin. Dan roh yang baru dalam batinmu. Amin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Amin. Dan kuberikan padamu hati yang taat. Dengar, Tuhan berkata, yang pertama mau dilakukan Tuhan adalah yang di dalam, bukan yang di luar. Bukan mujizat yang di luar, yang di dalam dulu. Tuhan berkata, aku akan berikan hati yang baru. Kalau dulu hatinya sulit percaya, sekarang mudah percaya. Kalau hatimu dulu, saudara, banyak kepahitan, diubah. Hati yang tidak pahit lagi, hati yang bisa mengampuni, hati yang bisa memaafkan, hati yang bisa mengasihi, hati yang kalau dulu kikir, hati yang murah hati. Oh sungguh-sungguh, hatinya yang diperbaiki dulu. Lalu apa? Rohmu diberikan roh yang baru, yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Nyata, ada hubungan pribadi yang luar biasa. Hidup dalam roh, pengalaman-pengalaman baru, hidup dalam roh. Aku akan berikan roh yang baru, yang dekat dengan Roh Kudus, yang pekat dengan Roh Kudus, yang sungguh-sungguh. Dan aku akan merubah hatimu yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang terbuka dengan firman Tuhan. Dulu justru mencela, sekarang buka hatinya, terima firman, terima rema, terima. Dan aku akan berikan ketaatan yang baru. Sampai saya saudara kaget, kok aku bisa ya? Dulu aku nggak bisa loh, punya iman seperti itu nggak bisa loh. Kok aku bisa ya? Berani percaya seperti ini, yang baru, yang ajaib. Sampai saudara bisa berkata, aku harusnya nggak bisa ngampuni loh. Kok bisa ya? Ya itu sesuatu yang baru, yang ajaib, yang sampai orang terkagum-kagum. Kok aku berani ya diperintahkan Tuhan taat melakukan seperti ini ya? Ini berat loh, ini sulit loh, bagi saya terlalu besar loh, dan macam-macam loh. Oh, ketaatan yang luar biasa. Dulunya nggak bisa, sekarang kok berani taat seperti ini. Seperti itu. Dulu perpuluhan, karena diserang orang banyak, takut, tiba-tiba hati saudara mantap lagi. Saudara, ketaatan yang baru, yang ajaib. Saudara gak ngurus orang mau berkata apapun. Oh, luar biasa sekali. Saya ngalami saudara, hidup saya dulu ada orang yang rendah diri. Ketemu orang malu, ada tamu pun saya sembunyi, saudara, betul saudara ya? Saudara, tapi waktu saya di dalam Tuhan, tiba-tiba ayat ini sudah pernah terjadi dalam hidup saya. Di satu hari waktu sedang ibadah, hujan saya nekat ibadah saudara. Ternyata Tuhan senang sikap saya. Saudara, tetap ibadah. Ya saya nggak punya mobil, sepeda motor, basah kuyup loh saudara. Tapi saya sampai gereja, tersungkur, nyembah. Tiba-tiba hadirat Tuhan disambar. Oh dipenuhi Roh Kudus, saya basah roh saudara. Padahal ibadah belum mulai. Padahal di gereja Protestan, saudara, luar biasa sekali. Sejak saat itu, roh saya baru, iman saya baru, menyala-nyala. Baru, saudara tangkap ya. Nanti akan dimulai dari dalam saudara. Nanti mujizat yang baru, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam keuangan, dalam studi, dalam pekerjaan saudara, itu akan nyusul. Dalam, sudah diperbarui dengan ajaib yang di luar terjadi.
Dulu kikir, sekarang murah hati. Dulu suka ada lumpur dosa, sekarang suka dalam kekudusan. Dulu nggak pernah bertobat, sekarang bertobat. Dulu malas, sekarang rajin. Amin. Dulu nyakiti orang, sekarang menguatkan, berkati orang. Dan saya percaya itu luar biasa. Lalu ada satu lagi yang luar biasa begini. Ya, setelah itu Tuhan mulai berkata, kamu ini sedang ada di Korea. Ya, sedang ada di Korea. Lalu kamu ini sedang nginep di hotel. Ternyata hotelnya saya nggak ngerti, yang sudah diatur saya nggak ngerti. Itu hotel milik Samsung. Saudara tahu ya, Korea itu Samsung salah satu perusahaan yang terbesar. Paling maju. Betul saudara ya? Lalu Tuhan berkata, aku ingin memberikan pengurapan api Roh Kudus. Over kegerakan yang dulu aku pernah berikan di Korea ini. Yang dulu aku pernah berikan di gerejanya pendeta Yonggi-cho. Yang dulu aku pernah berikan kepada Yonggi-cho-nya, pendetanya. Yang dulu aku sudah pernah berikan pada setiap jemaatnya. Sehingga gerejanya bangkit, dipakai Tuhan luar biasa. Yonggi-cho juga, sehingga setiap jemaatnya dari lemah dibangkitkan menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang dipakai Tuhan, sampai kirim misionaris luar biasa, sampai menjadi pengusaha sukses seperti salah satunya Samsung. Dulu kecil sekali dirubah karena sedang ada wonder daripada Tuhan, membangkitkan, merubah segala sesuatunya. Tuhan sudah tangkap. Sebetulnya nggak ada jadwal saya ke gerejanya Yonggi-cho. Tuhan perintah pergi ke sana. Saya sudah ngatur semua. Saya pergi ke gerejanya Yonggi-cho, saudara. Di sana lah bahasa Korea, saudara. Nyanyinya juga lagu Korea, saudara. Khotbahnya khotbah Korea, doanya bahasa Korea semua Korea. Ya sudah, saya duduk, saya bahasa roh. Hirallah bahasa roh. Dan saya berkata, Roh Kudus, Engkau nyuruh aku datang di gereja ini untuk tangkap pengurapan yang pernah Kau berikan untuk Korea, untuk gereja ini, untuk pendeta Yonggi-cho, untuk semua jemaatnya. Oh, luar biasa. Aku datang, sekarang berikan aku tangkap, aku terima, aku tangkap, aku terima. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah datang, aku taat seperti perintahmu. Sekarang aku terima, saya terus lakukan. Dan setelah itu sampailah perjamuan kudus. Lah itu saya kaget, waktu perjamuan kudus. Begitu saya minum perjamuan kudus, tiba-tiba roh saya itu bangkit. Tiba-tiba roh saya itu menyala, saudara. Tiba-tiba saya rasakan ada sesuatu yang baru. Sungguh-sungguh Tuhan berikan roh yang baru. Tuhan berikan hati yang baru. Tuhan berikan hadirat yang baru. Tuhan berikan pengurapan yang baru. Menyala-nyala, berkobar-kobar. Hadirat Tuhan luar biasa. Saya nggak ngerti bahasanya. Saya pakai bahasa roh saja. Tapi waktu perjamuan kudus tiba-tiba terjadi. Saya tangkap Tuhan berkata, impartasikan. Ya di Indonesia, impartasikan pada setiap jemaat. Impartasikan dalam gereja. Dan saya kagum, Tuhan yang nuntun itu tepat terus. Hari ini, hari apa? Ada acara apa? Perjamuan kudus. Sudah nanti belajar ya. Coba tangkap seperti yang saya alami. Sudah percaya, tangkap aja. Tiba-tiba perjamuan kudus itu salah satu artinya menyatu dengan tubuh Kristus. Menyatu dengan Tuhan. Tiba-tiba rohmu menyatu dengan Tuhan. Lalu pengurapan, percaya saja. Ini luar biasa. Saya sudah mengalami. Saya dapat roh yang baru. Saya dapat hati yang baru. Saya dapat pengurapan yang baru. Saya dapat rema yang baru. No wonder saya dapat. Dan nanti waktu impartasi sekali lagi. Percaya, tergantung kita, saudara. Iman adalah dasar. Saya doakan saudara diberi hati yang baru. Hati yang mudah percaya. Kalau dulu tidak percaya, mudah percaya. Hati yang keras diubah menjadi hati yang lembut. Tuhan rindu memberikan setiap saudara ngalami. Kalau jemaat kemajuan, ya keberhasilan. Seperti banyak ya jemaat yang di sana ngalami breakthrough, terobosan. Ya diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Saudara, jadi saksinya Tuhan, selamatkan jiwa besar-besaran, mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, gerejanya ngalami tuayan raya, panen raya, revival, luar biasa sekali. Saya tangkap.
Dan saya percaya itu terjadi. Saya pun iman karena Tuhan berkata seperti yang diberikan Yonggi Cho dulu. Tangkap, engkau bisa. Dapatkan juga, diberikan juga. Dan itu luar biasa.